Я Сирена, прием. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kesayangan Anda, Kisaran Story. Kali ini Mimin akan membagikan cerita, apakah benar, Rusia adalah bangsa Rum kedua yang akan memenangkan peperangan besar seperti kisah dalam Al-Quran. Tapi, sebelum kita mulai ceritanya, ada baiknya untuk subscribe, like, berikan komentar serta tekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan cerita kisah menarik lainnya. Oke, langsung aja. Benarkah Rusia merupakan bangsa Rum yang dijelaskan dalam Al-Quran bakal memiliki kemenangan? Syekh Imran Hosein, seorang cendekiawan Muslim dan pemerhati politik modern, menjelaskan mengenai bangsa Rum. Jika benar konflik Rusia-Ukraina sebagai penanda dimulainya Perang Dunia Ketiga, maka bisa jadi Rusia merupakan bangsa Rum yang dijelaskan Al-Quran. Al-Quran sejak 1400 tahun lalu sudah mencatat akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dalam Al-Quran dijelaskan, bangsa Rum akan meraih 2 kemenangan atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah Rusia merupakan bangsa Rum yang dijelaskan Al-Quran tersebut? Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat mereka yang mengikuti Al-Masih. Mengangkat mereka tinggi dan dominan atas kelompok lain yang menolaknya dan menghujatnya orang-orang kafir ini. Dan ketika Allah mengangkat pengikut Nabi Isa kepada posisi yang dominan itu, mereka akan tetap di sana sampai hari kiamat. Dan sekarang Al-Quran membantu Anda yang ada di Rusia untuk memahami apa yang terjadi 20 tahun terakhir ini. Setelah runtuhnya Uni Soviet, kata Syekh Imran Hosein. Dijelaskan Syekh Imran Hosein, Al-Quran 1400 tahun lalu sudah menjelaskan siapa yang akan menjadi pemenang Perang Dunia Ketiga. Setelah kekacauan terjadi di Uni Soviet beberapa tahun lalu, maka terjadi keajaiban adanya kebangkitan Kristen Ortodoks di Rusia. Kata Syekh Imran Hosein, Rusia saat ini berhasil menguasai teknologi rudal. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dan inilah yang sekarang terjadi, kata Syekh Imran Hosein. Kata Syekh Imran Hosein, Al-Quran berbicara mengenai pandangannya tentang dunia Kristen Ortodoks. Dan itu ada dalam seluruh surat dalam Al-Quran yang disebut surat Ar-Rum. Rum tersebut tentu saja berasal dari istilah asli bangsa Rum. Terjadi ketika Kekaisaran Romawi Pagan meninggalkan Rum dan pergi ke Konstantinopel. Mereka tetap menggunakan nama Rum. Dan nama Rum yang ada dalam Al-Quran adalah bangsa Rum, tapi kemudian datanglah transformasi kerajaan Romawi itu menjadi kerajaan Kristen, kata Syekh Imran Hosein. Terjadi ketika Kekaisaran Romawi Pagan meninggalkan Rum dan pergi ke Konstantinopel. Mereka tetap menggunakan nama Rum. Dan nama Rum yang ada dalam Al-Quran adalah bangsa Rum. Tapi kemudian datanglah transformasi kerajaan Romawi itu menjadi kerajaan Kristen, kata Syekh Imran Hosein. Menurut Syekh Imran Hosein, Rum dalam Quran bukan pagan, tetapi Kristen. Dan Al-Quran berbicara secara positif tentang kerajaan Kristen itu yang berbasis di Konstantinopel. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Rom akan memiliki 2 kemenangan dengan bantuannya, dan menang 2 kali. Yang pertama terjadi ketika Al-Quran diturunkan pada saat itu, ketika Kekaisaran Suci Bizantium mengalahkan Persia.
Dan kemudian Al-Quran mengatakan akan ada yang kedua, tetapi di antara keduanya ada sesuatu yang terjadi. Karena yang pertama disebutkan sebagai sebelum, dan yang kedua disebutkan sebagai setelah. Dua kemenangan, satu sebelum dan satu lagi setelah, di antaranya pasti ada sesuatu. Apa itu? Itu adalah perpecahan besar pada 1054 ketika Barat berpisah dari Rusia. Dan mereka pergi dengan cara mereka. Dan mereka berkata kita tidak peduli lagi dengan hukum. Jadi mereka melanggar hari Sabtu dan Allah mengutuk Barat, tapi bukan kalian, kata Syekh Imran Hosein. Kata Syekh Imran Hosein, Allah membantu Rusia meraih dua kemenangan. Pertama, sebelum perpecahan 1054 terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, dan satu lagi yang akan datang. Itu masih belum terjadi. Yang kedua belum terjadi. Dan saya berbagi pandang, saya dengan Anda. Saya bisa salah, kata Syekh Imran Hosein. Bahwa yang kedua akan segera datang ketika Rusia meraih kemenangan dan Rusia akan mengalahkan Ukraina yang didukung NATO, dan ini dikutuk oleh Allah. Menurut pandangan Syekh Imran Hosein, Rusia merupakan bangsa Rum yang akan meraih dua kemenangan. Maka jika konflik Rusia-Ukraina pertanda dimulainya Perang Dunia Ketiga, jika benar Rusia bangsa Rum yang disebutkan dalam Al-Quran, maka Rusia akan menjadi pemenang. Apalagi Ukraina saat ini sangat banyak warga keturunan Yahudi di negara Eropa. Presiden Ukraina yaitu Zelensky, lahir 25 Januari 1978 di Kryvyi Rih, sebuah kota di Ukraina Timur. Keluarganya adalah orang Yahudi, dan seperti banyak orang Yahudi Ukraina, terluka oleh Holocaust. Zelensky sering menarik perhatian pada fakta bahwa sekitar seperempat dari semua orang Yahudi yang terbunuh dalam Holocaust berasal dari Ukraina. Selama Perang Dunia Kedua, kota Kryvyi Rih diduduki oleh Nazi Jerman. Itu adalah rumah bagi komunitas Yahudi yang cukup besar, dan pada tahun-tahun sebelum Nazi mengambil alih kota itu, banyak orang Yahudi melarikan diri ke timur. Saat ini juga dikabarkan pasukan Muslim Suriah sudah bergabung dengan Rusia dan milisi Muslim Chechnya. Apakah ini perang yang digambarkan dalam Quran? Allahu a'lam bishawab.